Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kita berkumpul di sini ialah untuk mendengarkan pemahaman atau penyebaran pemahaman diseminasi penerapan budaya positif oleh Bapak Ari Setiawan Kurnia SPDJN. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa atas diberikannya kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Tak lupa selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, nantinya Bapak Ari Setiawan Kurnia SPDJN akan memberikan atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif perihal tugas modul 1.4 aksi nyata beliau di program Guru Penggerak Angkatan 11. Baik, sebelum kegiatan kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dibawakan oleh Bapak Habibi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dalam kesempatan ini akan saya bawakan dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana bi nuri hidayatik kama nawwarta as-samawati wal ardh bi nuri syamsika wa qamarika ilahi abadan abada. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana kullaha ya Allah ya Rahman ya Rahim ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Habibi MST SPDI. Nah, baik Bapak Ibu, kegiatan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu kami persilakan berdiri. Jadi pandu
silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke kegiatan yaitu pemaparan, pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Ari Setiawan Kurnia, SPD JR. Kepada Bapak Ari kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita semua, khususnya yang berhadir di ruangan yang kita cintai ini, masih dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kegiatan kita sehari-hari, yaitu guna mendidik murid-murid kita yang nantinya kita harapkan sesuai dengan cita-cita atau visi yang sudah kita cantumkan dalam diri kita setiap pendidik. Salam dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan kita mengucapkan kalimat thayyibah tersebut, jika kita mempercayainya, kita akan mendapatkan syafaatnya di umur hisab kata beliau Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Ustaz Pegawai Tata Usaha SMA Negeri 2 Tugamba, yang saya hormati Ibu Moderator yang pada pagi hari ini saya dibersamai oleh Ibu Lady Saura MPD, dan yang kami banggakan seluruh peserta ataupun para peserta diskusi, diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada modul 1.4 yang saya lakukan sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Labuan Batu Selatan yang berasal dari instansi kita SMA Negeri 2 Tugamba. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelumnya saya terlebih dahulu mengucapkan selamat datang kepada para peserta, Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 mengucapkan ribuan terima kasih yang mana Bapak Ibu semua sudah sudi kiranya menghadiri acara pada kegiatan hari ini. Ya, mari kita belajar dan berkolaborasi bersama, saling mendukung, mewujudkan disiplin yang positif di sekolah yang sangat kita cintai ini, khususnya di SMA Negeri 2 Tugamba. Baik. Nah, sebelum kita masuk kepada kegiatan kita tentang diseminasi budaya positif ini, saya terlebih dahulu ingin melakukan kesepakatan selama kita berdiskusi apa-apa saja yang akan kita sepakati. Yang pertama sekali ini untuk tertib di dalam diskusi selama berdiskusi. Kemudian yang kedua yaitu menghormati peserta diskusi selama diskusi berlangsung. Dan yang ketiga mengangkat tangan ketika ingin berbicara atau ada instruksi yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan nantinya ketika diskusi berlangsung. Dan yang keempat, saya ingin dari Bapak Ibu untuk menentukan apa kira-kira yang akan kita sepakati selama diskusi berlangsung. Coba dari Ibu Besar kita Lestari, saya minta tolong apa kira-kira. Terima kasih. Kalau dari saya mengenai kesepakatan diskusi agar diskusi kita ini berjalan dengan baik, tadi sudah ada 3 indikator atau poin yang ingin kita lakukan. Kalau dari saya boleh ditambahkan bahwa kita sebagai peserta diskusi, peserta kegiatan ini untuk menjaga kebersihan di ruangan kita agar terlihat lebih indah dan rapi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Sartika Lestari Studi JR. Yang kemudian kepada Ibu Erniati, kami persilakan. Terima kasih Pak Ari. Menurut saya yang kelima itu adalah topik diskusi tidak melenceng daripada materi diskusi. Diskusi sesuai dengan topik yang disampaikan. Oke, terima kasih kepada Ibu Erniati SPDJR yang sudah memberikan inspirasi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini.
Nah, yang pertama kita tertib dalam diskusi, kemudian yang kedua menghormati peserta dalam diskusi, kemudian angkat tangan ketika ingin berbicara, dan yang keempat menjaga kebersihan dalam ruangan selama diskusi, dan yang terakhir yaitu diskusi sesuai dengan topik materi yang disampaikan, tidak keluar daripada jalur. Begitu ya Bu? Iya, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semuanya. Kita akan langsung masuk kepada konsep utama pada materi yang akan saya sampaikan pada pembahasan dan penerapan budaya positif pada hari ini. Yang pertama yaitu konsep modul budaya positif, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, posisi kontrol restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru ini, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan apa itu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi sesuai dengan pembelajaran paradigma baru akan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, saya di sini minta tolong untuk Ibu Robiatul Adawiyah untuk membacakan apa dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan dalam sekolah. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, yaitu mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah bernalar kritis. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Robiatul Adawiyah yang sudah membacakan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, berikutnya Bapak Ibu, yang kedua yaitu materi kita tentang disiplin positif. Bapak Ibu, kira-kira lebih efektif peraturan atau disiplin kira-kira menurut Bapak Ibu? Saya minta kepada Ibu Robiatul Adawiyah, apa kira-kira Bu tentang peraturan atau disiplin? Ya, disiplin Pak. Ya, terima kasih Ibu Robiatul Adawiyah. Jadi Ibu Robiatul Adawiyah, ya beri aplaus untuk Ibu Robiatul Adawiyah. Di sini Ibu Robiatul Adawiyah memilih untuk menerapkan disiplin daripada menerapkan peraturan untuk Ibu Robiatul Adawiyah. Baik Bapak Ibu, di sini disiplin positif yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan. Nah, ini meliputi apa kira-kira Bapak Ibu? Jika tidak melakukannya tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman yang diberikan kepada anak didik kita atau murid kita. Berarti menurut Bapak Ibu apa kira-kira? Jika tidak ada sogokan, berarti dimulai dari bagaimana kira-kira menurut Bapak Ibu? Coba kepada Ibu Sartika sebagai SPD CR, saya minta tolong dulu untuk menyampaikan aspirasinya. Ya, terima kasih. Di sini saya mencoba memberikan pendapat saya, ya karena ini sifatnya adalah penyebaran pemahaman, jadi saya akan memberikan sedikit pemahaman saya. Siapa tahu salah, mohon dikoreksi. Jadi bagaimana cara kita munculkan rasa disiplin itu tanpa harus ada ancaman, tanpa harus ada sogokan maupun hukuman gitu ya. Nah, menurut saya untuk bisa memunculkan rasa disiplin itu harus ada kesadaran, ya, harus ada kesadaran dari dalam diri individu itu atau dari dalam diri siswa bahwa apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi bagian yang harus dilakukannya itu adalah hal yang memang wajib dilakukannya tanpa harus melihat orang lain. Jadi yang perlu kita lakukan di sini untuk memunculkan disiplin positif adalah
memunculkan atau menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa mengenai nilai-nilai yang baik itu yang mana, nilai-nilai yang buruk itu yang mana, sehingga mereka bisa memilih dari diri mereka sendiri untuk melakukan kebaikan itu sendiri tanpa ada ancaman maupun hukuman. Terima kasih. Ya, beri aplaus rekan-rekan semuanya untuk Ibu Sartika Lestari SPDC ya. Baik, kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri. Nah, ini yang sudah saya katakan barusan, lebih mengarah kepada motivasi diri. Jika aku melakukan hal ini, ada nggak dampak bagi diriku sendiri? Tetapi tidak berharap kepada apa yang akan diberikan, tetapi apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya. Berarti motivasi dari diri agar dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, inilah dia disiplin positif yang pertama penerapannya. Kemudian yang kedua yaitu disiplin diri dapat membuat murid atau peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Nah, ini juga saya katakan di awal tadi, apakah motivasi dari berharap tadi yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan itu berasal dari internal atau bukan akibat daripada paksaan atau pujian, atau eksternal tadi. Jadi motivasi dari internal itu motivasi dari dalam diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika apa yang akan kita lakukan kemudian bukan karena motivasi dari luar atau eksternal yang tadinya akan kita dapatkan imbalan dari seseorang ketika kita melakukan hal tersebut. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, baik, kita masuk kepada materi yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar ini yang ada dalam setiap diri manusia tidak terpenuhi, maka ini akan bukan sedikit sih, akan berpengaruh dalam kehidupan orang yang melaksanakannya ataupun orang yang mengalaminya. Bertahan hidup. Nah, apa aja menurut Bapak Ibu kebutuhan bertahan hidup? Makan, minum, sandang, pangan, papan, pakaian dan lain sebagainya. Nah, ada kebutuhan primer dan ada juga kebutuhan sekunder di sana. Kebutuhan primer inilah yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita untuk agar kita supaya bertahan hidup. Nah, apa tadi sebenarnya? Makan dan minum. Jadi makan dan minum ini yang sangat kita butuhkan Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak makan, tidak minum, apa yang akan terjadi kira-kira Bapak Ibu? Ya pastinya kita akan sakit, dan sakit akan terus berefek atau berakibat fatal, bahkan menimbulkan kematian Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kasih dan rasa sayang atau rasa diterimanya kita sebagai manusia atau orang yang ada di sekitarnya. Nah, ketika kita berada di satu tempat, kalau kita tidak diterima oleh orang-orang yang ada di tempat tersebut, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Pastinya ada sedikit rasa kecil hati Bapak Ibu. Nah, jadi di sini yang ingin saya tekankan adalah ketika kita menjadi seorang pendidik, Allah Bapak Ibu terapkan jangan untuk membeda-bedakan kepada anak didik satu dengan yang lain. Di dalam kebutuhan dasar manusia ini ada tentang penguasaan. Dari Bapak Suhardi tadi mengatakan bahwasannya ide. Nah, ketika kita ini berarti konteksnya dalam pembelajaran Pak Suhardi ya, di dalam konteks pembelajaran seni dan budaya. Nah, ketika anak masuk ke dalam pembelajaran seni dan budaya, ketika itu Pak Suhardi menerapkan pembelajaran terdiferensiasi atau berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik atau murid. Nah, ketika peserta didik tidak mendapatkan kebutuhan yang ketiga dalam penguasaan ini murid tidak akan, mungkin sedikit akan berbeda dengan yang lain. Ketika dia tidak mendapatkan penguasaan dalam dirinya tentang ide, kreativitas yang akan dilakukannya dalam menuangkan kegiatan yang diberikan oleh Bapak Suharyadi, mungkin anak akan lari daripada tanggung jawabnya. Mungkin tidak mendapatkan tidak mendapatkan penguasaan yang terhadap materi yang akan dikerjakan berdasarkan instruksi dari Pak Suharyadi.
Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini Bapak Ibu harus kita miliki. Kenapa? Karena setiap manusia harusnya, layaknya memiliki kebebasan. Karena apa? Karena kalau kebebasan ini tidak terpenuhi oleh individual, ini akan berakibat fatal sekali. Nah, jika salah satu ada dari eksternal ya yang melarang untuk individu tersebut melakukan sesuatu, ini akan berakibat fatal. Nah, jadi setiap individu memiliki kebebasan baik berpendapat, mengeluarkan aspirasi tentang kehidupan untuk yang dia jalani. Jadi berikan saja kebebasan kepada mereka, berikan saja penguasaan kepada mereka, berikan saja keyakinan-keyakinan selama keyakinan dan penguasaan atau kebebasan tersebut masih dalam ruang lingkup konteks yang positif. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Ada Bapak Ibu yang nggak kepengen senang? Pastinya semuanya kepengen senang ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi setiap individu pasti menginginkan kesenangan atau bahagia ya Bapak Ibu, sesuai dengan filosofi yang saya Dewantara bahwasanya menuntut anak sesuai dengan kode alam dan kode zaman agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian yang keempat materinya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada beberapa ya Bapak Ibu motivasi perilaku manusia, yaitu salah satu motivasi sebuah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hubungan ini, murid melakukan disiplin karena dia tidak ingin mendapatkan hukuman. Nah, ini dilakukannya berdasarkan kebutuhan ataupun motivasi eksternal yang berasal dari orang lain atau dari luar Bapak Ibu. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini juga tidak baik ya Bapak Ibu, dikarenakan ini berasal dari luar juga, dari motivasi ekstrinsik yang ada imbalan, yang ada iming-iming dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan. Ini Bapak Ibu yang harus kita tumbuh kembangkan secara kontinu atau berkelanjutan. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, berarti berasal dari dalam diri Bapak Ibu. Kemudian, nah ini ada beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, Bapak Ibu, di dalam hukuman ada beberapa konsep yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama, kesannya dia menyakiti Bapak Ibu. Nah, kalau kita menghukum murid ini pasti ada unsur tersakiti, pastinya di dalam konsep hukuman ini, yaitu menyakiti siapa Bapak Ibu? Menyakiti pelanggar, si pelanggar atau murid tersebut. Nah, yang kedua, akibat daripada hukuman tadi menimbulkan rasa tidak nyaman baik antara murid dengan guru ataupun guru dengan murid. Bapak Ibu, kemudian yang ketiga yaitu murid takut. Murid takut. Jadi akibat daripada hukuman yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dengan guru yang ada di sekolah, jadi mungkin murid merasa takut dan merasa tertekan murid. Kemudian hukuman ini juga bersifat memaksa Bapak Ibu. Tidak suka tidak suka harus dilaksanakan Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu murid menyembunyikan kesalahan. Yang tadinya kita bertanya ketika masuk di gerbang sekolah pada pagi hari, kita melaksanakan menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun dan lain sebagainya. Nah, kita salam ketika pada pagi hari murid tadi yang tidak terlambat itu melontarkan senyum yang bebas Bapak Ibu, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dan lain sebagainya. Ketika kita berdiri pada saat jam bel sudah berbunyi dan ada beberapa murid yang masih terlambat untuk masuk ke sekolah,
Nah ini kita sudah bisa pastikan murid tersebut pasti sudah tidak enak lagi wajah yang dilihat, pasti sudah merasa terbebani. Bapak itu sudah ada di gerbang sekolah, habis lagi dihajar, dihukum dan lain sebagainya. Nah, ketika pada saat kita melakukan penerapan konsep disiplin dengan identitas gagal ini, Bapak Ibu, sesuai dengan konsep hukum, ini akan menyembunyikan gimana kesalahan murid tadi yang seharusnya dia akan melakukan atau bercerita yang sejujurnya akibat daripada ketakutan, paksaan dan lain sebagainya, peraturan yang ada di sekolah kita, jadi menyembunyikan karakter murid tadi. Kenapa dia tadinya terlambat? Padahal alasannya sangat relatif, bisa dimengerti, bisa dipahami Bapak Ibu. Mungkin bocor ban, mungkin ada kendala hujan di jalan atau becek, sehingga murid tidak bisa melaksanakan ataupun melakukan perjalanannya dengan secepat waktu yang kita harapkan Bapak Ibu. 7.30 kita sudah masuk di dalam ruang kelas. Jadi Bapak Ibu, daripada hukuman ini menyebabkan murid itu tidak mengeluarkan hasil, tidak mengeluarkan apa yang sudah ada di pikirannya. Jadi murid merasa aku berdoa lebih bagus daripada mengeluarkan apa yang sudah terjadi sebenarnya, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu murid menjadi rendah diri. Nah, akibat daripada kita sudah tidak sudah kita berikan penghukuman, sudah kita berikan beberapa sanksi-sanksi, ini dapat menyebabkan murid-murid kita merasa harga dirinya itu jatuh, ya Bapak Ibu, rendah sebenarnya. Jika kita memarahinya di depan umum, teman-teman lainnya juga melihat, oh ternyata si Tuti itu terlambat. Jadi akibat dari terlambatnya si Tuti, dia dihukum oleh Pak Ari. Nah, jadi orang lain mengetahui akibat apa yang sudah dilakukannya. Kemudian yang kedua yaitu identitas dengan penghargaan. Memberikan satu penghargaan ini juga bisa menyebabkan kegagalan dalam membuat konsep disiplin, ya Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar hukuman, tetapi penghargaan juga. Kenapa? Tidak efektif. Yang pertama, kenapa tidak efektif kira-kira menurut Bapak Ibu? Bahwasanya pemberian penghargaan ini tadi sangat-sangat tidak efektif. Yang pertama, jika anak mengajarkan kepada murid, jika tidak ada imbalan, berarti mereka tidak akan mau melakukan hal tersebut, Bapak Ibu. Nah, jadi kesannya seperti kayak sogokan yang tadi sudah kita sampaikan di awal pembelajaran yang diskusi tadi. Ketika tidak kita lakukan penghargaan, mungkin murid tidak akan antusias untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, merusak hubungan. Nah, ini yang Bapak Ibu kita menjagakan ini. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada Miranda, yang lainnya ini bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah yang lainnya ini tidak menimbulkan rasa iri, tidak iri hati atas apa yang sudah saya berikan, ya? Tetapi ini berdampak negatif, Bapak Ibu, berdampak tidak baik kepada rekan-rekan yang lain. Kenapa? Karena yang lain ini pasti jelas, ya Miranda yang pintar, Miranda yang bisa. Nah, jadi akibat daripada imbalan yang saya berikan menimbulkan iri hati untuk teman-teman yang lain, teman-teman Miranda yang lain. Nah, jadi ini juga sangat tidak baik, Bapak Ibu, untuk satu disiplin yang harus kita terapkan, konsep disiplin yang harus kita terapkan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, mematikan kreativitas. Nah, jadi ini sangat-sangat tidak baik, Bapak Ibu, yang membunuh kreativitas daripada peserta didik kita untuk berkembang. Seharusnya berkembang, tetapi ketika kita membedakan, memberi imbalan kepada yang lain, itu dapat mematikan kreativitas murid-murid kita. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ketika yang juara tadi dibilang ada rekan diskusi kita, mungkin dalam satu rombel itu terdapat 36 maksimal murid-murid kita yang ada di dalam kelas. Ketika 36 dia mendapatkan ranking ke-36 dari 36 siswa, apa menurut Bapak Ibu yang dirasakan oleh anak tersebut ketika ada sistem rankingan? Nah, jelas ini pasti akan membunuh karakteristik daripada anak tersebut, Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga dia mengecam dalam dirinya sendiri, aku sudah ranking 30. Dari awal saat dia sudah mempunyai mindset, aku
kurang 38, tidak akan bisa melewati 35, 34, 33, bahkan 31, Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak baik Bapak Ibu kita terapkan di dalam sekolah kita ataupun di dalam kelas kita. Nah, yang terakhir yaitu merampas hak. Nah, merampas hak ini hak anak harus kita berikan baik dalam sistem pembelajaran kita ya Bapak Ibu. Kita tidak boleh Bapak Ibu sekarang melakukan pembelajaran ini secara teacher center, tetapi cara melakukan pembelajaran kita dengan menumbuhkan karakteristik murid dalam setiap diri murid bisa melakukan sesuai dengan apa yang mereka mau, sesuai dengan konteks pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, dapat menghargai dirinya sendiri. Jelas Bapak Ibu, jika kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk belajar, mereka akan lebih menghargai dirinya. Jadi ketika itu penghargaan itu dapat berdampak negatif ketika kita tidak memberikan apa-apa yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses atau berhasil. Yang pertama yaitu ada konsekuensi dan yang kedua ada restitusi. Nah, jadi yang pertama untuk konsekuensi itu lebih melakukan penguatan jangka pendek ya Bapak Ibu. Jika konsekuensi ini dilakukan, namanya juga sudah konsekuensi Bapak Ibu, pasti ada sebab dan akibat. Hampir sama dengan hukuman, tapi ini lebih halus mungkin Bapak Ibu majasnya. Jadi ini juga belum efektif. Yang pertama dia dilakukannya tidak bisa berkesinambungan atau berkelanjutan atau secara kontinu, hanya jangka pendek saja Bapak Ibu. Jadi mungkin ketika penerapan ini dilakukan mungkin tidak bisa bertahan sehingga kita menerapkannya berkelanjutan, hanya bersifat sementara atau jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu perlu monitoring berkelanjutan. Nah ini sama dengan Bapak Ibu. Jadi jika murid kita sudah melakukan kesalahan Bapak Ibu, kita dalam sistem konsekuensi ini kita harus pantau. Sehingga apa? Anak tadi sudah melaksanakan atau masih melanggar. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian di sana melibatkan stimulus respon. Nah, stimulus. Jika anak diberi stimulus, apa yang kamu lakukan tadi nak? Kami bilang, saya tadi datang terlambat Pak. Nah, kemudian apa respon kamu? Pada saat itu murid merespon apa yang sudah dilakukannya, terlambat dan apa yang harus dilakukannya. Nah, kemudian yang berikutnya murid menghormati peraturan. Masih juga Bapak Ibu ya, di dalam penerapan disiplin dalam identitas sukses ini masih menggunakan murid menghormati peraturan. Kemudian di sini bisa menimbulkan kehilangannya waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, jadi ketika anak melakukan kesalahan, seharusnya Bapak Ibu ya kita memberikan ruang waktu untuk dia berpikir. Hanya penerapan konsep disiplin dengan identitas sukses itu lebih cenderung kepada restitusi Bapak Ibu. Nah, ini di sini restitusi Bapak Ibu. Yang pertama murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini sama dengan kita sama dengan kita mengajarkan kepada mereka dengan apa yang sudah kamu lakukan. Nah, jadi murid bertanggung jawab untuk perilaku yang sudah dilakukannya, untuk perilakunya. Kemudian yang kedua fokus terhadap pemecahan masalah jangka panjang. Nah, jadi fokus pada pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini juga berakibat jangka panjang Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dia mengetahui kesalahannya, kemudian dia harus melakukan apa dan solusi apa yang akan kita lakukan untuk dia yang sudah melakukan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu murid menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Nah, jadi murid menghargai dirinya sendiri dan orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu teori kontrol untuk menerapkan hal tersebut. Kemudian yang kelima yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, kita masuk kepada materi yang kelima yaitu segitiga restitusi. Pendekatan restitusi menurut dosen yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bapak Ibu, sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka, pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik lagi. Jadi
perlu kita pahami Bapak Ibu, dalam penerapan restitusi ini, baik antara pembuat kesalahan ataupun yang melanggar kesalahan itu tadi, dalam penerapan segitiga restitusi ini lebih cenderung kita untuk memperbaiki karakternya Bapak Ibu. Jadi di sini menurut Gosen di tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi, ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, memperbaiki kesalahan murid. Nah, jadi menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Jadi tadinya sudah ada konflik dengan temannya, ya Bapak Ibu, dengan kita menerapkan segitiga restitusi ini penyelesaiannya, jadi si anak yang tadinya merasa minder tetap bisa diterima. Kemudian Bapak Ibu, nah ini adalah grafik ataupun desain daripada segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas Bapak Ibu, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama untuk menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, ini adalah untuk mengetahui Bapak Ibu, mengetahui apa kesalahan awal yang dilakukan, ya. Kita mengajarkan kepada mereka untuk mengetahui kesalahan apa yang sudah mereka lakukan, untuk menstabilkan identitas mereka. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, kita memberikan ruang kepada mereka, bertanya kepada mereka secara intern. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, menanyakan keyakinan, ya. Keyakinan apa, keyakinan kelas, apa keyakinan sekolah, itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu sepakati, yang sudah kamu langgar, yang sudah kamu buat. Nah, jadi kalau tidak sesuai, berarti mereka lebih memilih kembali dan memperbaiki masalah yang sudah mereka lakukan. Kemudian ciri-ciri pendekatan restitusi yaitu yang pertama, untuk menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi belajar dari kesalahan itu lebih baik daripada menebus kesalahan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah ini Bapak Ibu yang tadi saya sudah katakan di awal bersama dengan kelompok diskusi yang sekarang kita lakukan. Untuk memperbaiki hubungan ini Bapak Ibu, kalau kita menerapkan prinsip prinsip hukuman, ini tidak akan memperbaiki hubungan Bapak Ibu. Baik hubungan guru dengan murid ataupun sama murid yang sedang bermasalah tadi Bapak Ibu ya. Ini harus kita ketahui. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita memberikan suatu tawaran. Jadi seperti contoh tadi yang sudah kita terapkan pada Enok, pada anak kita Enok tadi. Enok, apa yang sudah kamu lakukan tadi Enok? Nah, membentak atau datang terlambat Kak. Nah jadi menurut kamu apa yang sudah kamu lakukan itu sudah benar. Nah kita memberikan tawaran Bapak Ibu, bukan memberikan ponis ya. Kamu sudah terlambat, kamu harus cuci piring, kamu harus nyapu halaman, kamu harus bersihkan kamar mandi. Nah, itu sudah peraturan Bapak Ibu. Nah ketika di sini kita berikan tawaran, mereka lebih apa ya Bapak Ibu, lebih leluasa untuk menjawab pertanyaan tawaran tersebut. Nah, jadi kemudian menentukan untuk melihat ke dalam diri, menuntun murid untuk melihat ke dalam diri. Apa yang sudah kamu lakukan? Hari ini kamu sudah terlambat. Apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Nah, mereka kita ajar untuk melihat dirinya. Yang sudah dilakukan yang pertama, jelas pasti sudah rugi Bapak Ibu ya, akibat daripada apa yang sudah dilakukan. Datang terlambat, mungkin tidak dapat pelajaran yang pertama, mungkin lagi dihukum ya Bapak Ibu ya, dari sekolah, dari piket dan lain sebagainya. Belum lagi guru yang masuk ke dalam kelas itu memberikan sanksi lagi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang berikutnya fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, kita harus budayakan. Jadi menguatkan dan fokus pada solusi. Bukan sekarang lagi kita harus memberikan hukuman, tindakan, paksaan dan sebagainya. Tetapi lebih mengarah kepada penguatan yang harus kita berikan. Kamu salah nak, kalau salah itu bagaimana? Nah, jadi lebih memanusiakan manusia begitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, nah ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi.
ya berdasarkan contoh kasus yaitu murid sering tidak mengerjakan PR Bapak Ibu. Kalau hukuman ya Bapak Ibu, guru menghukum murid lari keliling lapangan sebanyak 10 kali jika mereka tidak mengerjakan PR. Nah ini kesannya seperti apa ya Bapak Ibu, memaksa. Mau tidak mau kalau kamu tidak selesai PR-nya, kamu harus lari keliling lapangan sebanyak 10 kali. Kemudian guru marah pada murid sehingga murid menjadi takut dan tidak berani lagi untuk berkembang Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Sudah tidak selesai PR-nya, konsekuensinya suruh mengerjakan PR, tapi berkali-kali lipat Bapak Ibu, 3 kali lipat. Misalnya PR-nya itu untuk menyalin 1 bab, jadi harus 1 bab itu jadi 3. Jadi 1 buku itu habis Bapak Ibu ya, yang isi 40 lembar. Nah jadi ini harus kita hindari Bapak Ibu, tidak lagi ada konsekuensi. Kemudian guru di sini di konsekuensi tegas dan murid menghormati peraturan. Mau nggak mau tuh harus kau kerjakan itu ya. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu dalam penerapan restitusi. Guru menanyakan keyakinan pada kelasnya atau pada dirinya, di mana murid atau guru membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini guru membimbing Bapak Ibu, fokus kepada solusi atau pemecahan masalah yang sudah dihadapi oleh murid-murid kita. Kemudian yang kedua yaitu guru terbuka dan murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain, yaitu keyakinan kelas. Nah di sini Bapak Ibu sebagai pemantik, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Nah, menurut Ibu Robiatul Adawiyah harus memakai helm ketika mengendarai sepeda motor di jalan raya. Baik Pak, izin menjawab, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yang pertama yaitu menurut saya untuk menjaga keselamatan diri sendiri Pak. Dan yang kedua, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh aparat kepolisian. Terima kasih. Ya, terima kasih Robiatul Adawiyah yang sudah memberikan sedikit pemahaman. Mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya, yang pertama untuk menjaga keselamatan kita Bapak Ibu. Kemudian yang kedua pada peraturan lalu lintas. Kemudian yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah ini mungkin motifnya pada saat pandemi kemarin COVID-19 Bapak Ibu, kita harus menggunakan masker. Menurut Bapak Ibu apa kira-kira apa efek daripada menggunakan masker dan setiap saat mencuci tangan? Ya, kepada Ibu Herniati bisa Bu untuk memberikan tanggapan Ibu, mengapa kita dianjurkan untuk memakai masker dan mencuci tangan pada saat mungkin ini khususnya pandemi kemarin Bu? Ya, silakan Bu. Biar dengar. Terima kasih Pak Ari kesempatannya. Jadi menurut saya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah ini lebih bersifat ke perlindungan diri seperti itu Pak Ari. Jadi kenapa kita menggunakan helm? Nah itu untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang di luar daripada apa kita ya Pak Ari ya, mungkin ada kecelakaan ataupun ada hal-hal yang tidak kita bayangkan lah seperti itu. Kemudian juga kenapa kita harus menggunakan masker atau mencuci tangan, itu melindungi diri kita juga dari virus-virus. Jadi maksud daripada adanya keyakinan kelas ini dikaitkan dengan pertanyaan pemantik itu agar supaya ke depannya ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita sudah memiliki antisipasi bagaimana menghadapinya ke depannya seperti itu. Ya, terutama untuk Ibu Herniati. Ya, terima kasih Bu atas penyampaiannya tentang keyakinan kelas berdasarkan pertanyaan pemantik. Yang pertama tentang memakai helm
Bapak Ibu. Nah, ini dilakukan ketika kita membuat suatu peraturan atau keyakinan kelas yang kita lakukan. Nah, di sini keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif ya Bapak Ibu yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah atau di kelas. Dengan adanya keyakinan kelas ini, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah ini Bu, Bapak Ibu ya, cara membentuk satu keyakinan yang ada di dalam kelas. Yang pertama yaitu lebih abstrak Bapak Ibu. Artinya abstrak itu seperti terbuka ya, keterbukaan antara guru dengan murid ketika kita membuat satu keyakinan kelas kita. Kemudian yang kedua berupa pertanyaan-pertanyaan secara universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, dan yang keempat sedikit saja agar mudah diingat Bapak Ibu, jangan banyak-banyak keyakinan kelasnya. Jadi kemudian yang kelima yaitu sesuai dengan kondisi kelas agar mudah untuk diterapkan. Ya Bapak Ibu harus melihat kondisi kelas juga. Kemudian semua warga sekolah juga harus terlibat di dalamnya, baik guru ataupun murid dan khususnya warga sekolah yang ada di sekolah kita. Kemudian masuk kepada materi yang terakhir ya Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama guru sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat apa? Saya mau bertanya Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam 5 posisi kontrol ini? Apakah sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer? Di mana Bapak Ibu yang murid yang sudah Bapak Ibu terapkan di dalam sistem pembelajaran Bapak Ibu? Coba saya minta kepada Ibu Robiatul Adawiyah, di mana posisi kontrol sekarang yang Bapak Ibu terapkan? Izin Pak untuk menjawab. Berikut ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Menurut saya, posisi saya saat ini adalah guru sebagai manajer Pak. Karena sebagai manajer ini guru membuat kesepakatan antara siswa yang melakukan kesalahan untuk tidak memberikan hukuman yang keras atau berlebihan, tetapi menanyakan terlebih dahulu atau menstabilkan identitas seperti yang tadi, baru validasi dari kesalahan dan membuat keyakinan terhadap diri sendiri Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Robiatul Adawiyah. Ya, beri aplaus dulu Ibu Robiatul Adawiyah. Ya, terima kasih Bu atas penyampaiannya 5 posisi kontrol. Sekarang Ibu Robiatul Adawiyah pada posisi yang kelima yaitu sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, inilah salah satu yang harus kita rubah Bapak Ibu, bukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah ataupun sebagai teman dan sebagai pemantau, tetapi kita dianjurkan untuk menerapkan posisi guru pada posisi sebagai manajer, sebagai orang yang selalu memberikan pengayoman kepada murid-murid atau peserta didik kita. Nah, baik, yang pertama yaitu penghukum, yaitu patuh atas aturan sekolah atau kesepakatan yang sudah disepakati oleh sekolah, yaitu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Ini seperti kata-kata yang bersifat menghukum ya Bapak Ibu ya, membuat mereka seperti orang yang selalu tetap bersalah, padahal mereka belum tentu bersalah Bapak Ibu sebagai penghukum ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu Bapak Guru kasih tahu sama kamu, Ibu Bapak Guru sudah kecewa sama kamu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka ini seperti orang yang sangat bersalah Bapak Ibu ya, sehingga mereka merasa bersalah akibat daripada kesalahan yang sudah mereka lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Kata-kata yang dilontarkan yaitu ayo anak ikut, ayo anak terlibat dalam satu konsep disiplin ya, tertib. Ibu bapak mau kamu menjadi orang yang lebih baik, bapak bangga. Nah, ini sebagai teman. Mereka seperti mengajak Bapak Ibu ya. Kemudian kali ini kamu tidak apa-apa berbuat salah, mungkin kedepannya jangan lagi ya nak. Nah, jadi seperti teman kita anggap.
Jadi kemudian yang keempat yaitu pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan. Apakah peraturan yang sudah kamu langgar itu tidak ada konsekuensinya? Pasti kamu sudah tahu konsekuensinya. Nah, jadi akibat dari kesalahan kamu harus melakukan hal ini. Ini konsekuensi sudah yang sudah kamu lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan sebagai orang yang lebih mengayomi ya, lebih mendidik lagi Bapak Ibu ya sebagai manajer. Kemudian apakah sudah kamu lakukan apa yang sudah kamu lakukan atas kesalahan kamu? Kira-kira kamu tahu kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Nah, seperti itu ya ciri-ciri Bapak Ibu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan oleh seorang manajer. Kemudian inilah Bapak Ibu bagan ataupun konsep daripada motivasi daripada 5 posisi kontrol sebagai pengukur, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi identitas gagal itu terdapat pada posisi pengukur dan pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol yang gagal itu berada pada posisi pengukur dan pembuat rasa bersalah. Kemudian dalam membuat yang sukses yaitu identitas berhasil dalam kategori sukses ataupun menerapkan 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu teman dan yang kedua pemantau. Tetapi ini masih ada minusnya Bapak Ibu ya. Dia di posisi teman ini atau pemantau mengharap kepada imbalan yang akan diberikan oleh guru. Ya, jadi lebih kurang efektif juga. Dan yang terakhir yaitu yang identitas berhasil atau sukses pada kontrol diri sendiri, yaitu sebagai seorang manajer kita sebagai guru, yaitu menghargai dan lebih memotivasi dari diri murid tersebut ya Bapak Ibu untuk tidak memberikan satu imbalan atau hadikan bahkan ancaman yang sudah kita lontarkan kepada murid kita. Nah, ini posisi kontrol pada penerapan restitusi yang sudah saya lakukan pada kegiatan tugas demonstrasi kontekstual yaitu penerapan segitiga restitusi, di mana saya menerapkan di antara kelima posisi kontrol tersebut, yaitu saya sebagai seorang manajer, Bapak Ibu. Sebagai manajer, guru harus dapat berbuat satu bersama murid, ya. Terlibat aktif guru dengan murid, tanya jawab, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan menunggu murid agar dapat menemukan masalah dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, selain itu posisi manajer yaitu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer, ya Bapak Ibu, manajer atas dirinya sendiri. Jadi bagi kita guru, kita harus memberikan keluangan, kebebasan kepada mereka untuk mereka menjadi seorang manajer atas dirinya sendiri, sehingga dapat menciptakan identitas positif pada dirinya sendiri, ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah video daripada 5 posisi kontrol yang seharusnya kita miliki dalam setiap diri, ya. Apakah itu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer Bapak Ibu. Terima kasih. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer.
lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bapak Ibu, Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Bapak Ibu, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Loh, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Bapak Ibu, wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang,
tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Apa ini, Bu? Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, guru akan
akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama sudah kita melihat tentang penerapan 5 posisi kontrol yang ada. Yang pertama itu posisi mengukur, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai posisi pemantau atau monitoring, kemudian yang kelima sebagai manajer yang Bapak Ibu. Jadi diharapkan kepada kita semua sebagai seorang pendidik sudah seharusnya kita merubah paradigma kita untuk menjadi lebih baik kepada penerapan pembelajaran para murid-murid kita, sehingga murid-murid kita merdeka dalam belajar dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kalam, sampai di sini materi kita tentang diskriminasi budaya positif, penerapan dan pengibasannya pada rekan guru sejawat yang ada di SMA Negeri 2 Terutama. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore Bapak Ibu untuk kita semuanya. Beri aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Simen Calvin dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan memberikan respon saya terhadap kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh Pak Ari di kelas kami. Antara lain kesepakatan kelas yang saya setujui dan teman-teman saya setujui yaitu menghormati teman sekelas. Dengan adanya kesepakatan tersebut, saya dan teman-teman saya dapat lebih saling menghargai dan tidak membeda-bedakan dalam berteman di dalam kelas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari karena telah membuat kesepakatan kelas di kelas kami. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Manjita dari kelas 11 MIPA 1. Di sini, saya akan memberikan respon saya terhadap kesepakatan kelas yang dibuat oleh Pak Ari di kelas 11 MIPA 1. Antara lain, kesepakatan yang saya buat dan disetujui oleh teman-teman saya yaitu tidak boleh ribut saat proses pembelajaran di dalam kelas. Karena adanya kesepakatan tersebut, kami jadi lebih menghargai teman-teman yang belajar dan menghargai guru-guru yang mengajar. Karena adanya kesepakatan kelas yang dibuat oleh Pak Ari dan disetujui oleh kami, saya lebih menghargai waktu, menghargai teman-teman, menghargai guru-guru yang mengajar. Terima kasih ya Pak.